seizin record ya. Seizin record. Kemudian share screen. Nah, ini kalau misalnya udah nampak, saya mau bertanya nih. Kita minggu ini sampai di beberapa minggu ke depan, kita akan belajar yang namanya Google Docs. Belajar yang namanya Google Docs. Sebelumnya ada yang tahu tidak? Apa itu Google Docs? Ayo. Gimana? Yang hadir juga boleh jawab nih. Google Docs. Kita sering banget nih dengar kata Google. Arti Docs dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris apa? Dokumen, benar ya? Nah, jadi kita beberapa minggu ke depan, kita akan belajar Google Dokumen. Nah, ini saya ada buat teorinya, tapi kita sebelumnya bahasnya itu nanti tentang teorinya. Kita bahas dulu prakteknya, apa aja yang akan kita bahas. Nah, yang akan kita bahas ini adalah ini. Oke, kalau misalnya tidak nampak, boleh dibilang ya. Pengertian Google Docs, sejarahnya, fungsinya, fiturnya, kelebihan, kekurangan, cara membuat ketikan, cara memasukkan gambar pada Google Docs. Nah, saya itu mau tulis, nah untuk tulis nggak usah ya. Nanti kan saya bakalan bagi PowerPoint-nya. Tapi tergantung juga ya. Kalau boleh nih ditulis saja ya. Ditulis mana tahu, saya nggak bagikan. Hanya saya bagikan catatannya aja. Oke. Nah, kalau misalnya nih, saya mau bertanya. Kita tahu ada macam-macam jenis Google, benar? Ada macam-macam jenis Google. Boleh nggak sebutin sama saya salah satu contoh Google? Contohnya ada Google Docs, kemudian ada Google Map, kemudian ada apa lagi nih? Google Classroom, ada 3. Yang lain? Google Drive, 4. Setahu saya itu ada 9. Google Chrome, lagi? Ayo. Di sini Ayo di sini sebentar ya. Buat aja kita mulai dari sini. Kita buat bareng-bareng. Oke. Wait ya. Google itu ada berbagai macam. Kita mulai dari awal lagi. Sebutkan jenis. Ayo, sebutkan macam-macam Google. Yang pertama itu apa? Ayo kita mulai dari awal dulu yuk. Yang tadi, yang biasa kita gunakan itu adalah Google Chrome. Kemudian ada apa lagi nih? Google Drive, Google Form, Google Map, Google. Oke. Ini ya, Google Drive, Google Earth, Google Meet. Nah, dari beberapa yang kita sebut, ini banyak banget jenis-jenis Google. Nah, saya tahu dari mana sih jenis-jenis Google-nya? Nah, yang offline atau yang menggunakan laptop atau komputer, boleh coba dibuka yang namanya itu Google. Mau itu dari Mozilla atau Google Chrome. Saya mau minta kalau boleh menggunakan yang handphone itu pakainya dari Mozilla atau Google Chrome. Jangan pakai aplikasi internet browsing bawaan. Oke, jangan pakai internet browsing bawaan. Ada nggak di handphonenya Google Chrome? Ya. Nah, ini bentar ya. Laptop saya nge-lag. Yang pakai laptop atau komputer atau bisa multitasking handphonenya boleh dites. So, kok ada 9 Google-nya. Nah, ini nanti kita cek dulu satu-satu. Kebetulan Mozilla saya ini nge-lag nih. Lagi ngambek nih. Oke, bentar ya. Biar kita cek satu-satu. Ada apa aja jenis-jenis si Google. Nah, yang offline, yang udah datang, gimana? Udah masuk semua ke Google-nya tidak?
Sudah? Buka www.google.com aja. Langsung nggak tahu kenapa nih komputer sini. Udah, tampilannya akan seperti begini. Udah nampak? Buat lagi yuk, sampai muncul yang putih gini. Tulis www.google.com. Ayo ikutin saya dari sini ya. Nah, yang pertama kali kita buat itu adalah nah yang pakai komputer atau laptop boleh bareng. Nah, kalau misalnya kita pertama kali bahas itu adalah Google dulu ya, sebelum kita masuk ke Google Dokumen. Wow, jaringan di sekolah kayaknya lelet banget ya. Nah, ini masih loading. Oke, nah tadi kita sudah bahas ada beberapa jenis Google. Benar ya, ada beberapa jenis Google. Contohnya ada Google Map dan lain sebagainya. So, jenis-jenis Google itu boleh kita cari dari mana sih? Dari mana kita tahu? Apakah kita bakalan searching jenis-jenis Google? Nah, kita itu tidak perlu searching. Kalau misalnya kita udah login di google.com, di sini ada tampilan menu titik sebanyak 9. Ayo, semuanya sudah pada buka tidak nih? Kalau dari handphone, saya tunjukin ya. Ini saya udah buka Google. Ini saya udah buka Google. Ada titik 9. Ada nampak? Di bagian gambar. Ini. Saya bingung nih. Laptopnya nge-lag banget nih. Oke, ini kalau di sini kita langsung klik aja aplikasi Google-nya. Nah, di sinilah ada berbagai jenis, macam jenis-jenis Google. So, tadi bilang ada 9, rupanya ada lebih banyak dari 9. Yang kita tahu ada google.com, ada Google Map, YouTube juga termasuk Google. Google Berita, Gmail, Meet, Chat, Kontak, Drive, dan masih banyak lagi. Nah, jadi yang kita bahas, nampak ya? Ayo, yang menggunakan handphone juga boleh nih. Coba sambil keluar dulu, dicek dulu bagian ini. Kita mungkin akan bahas ini sampai di ujian semester. Jadi seharap kita praktekin, sambil dipraktekin ya. Nah, di sini ada berbagai macam jenis Google. Tapi yang kita pelajarin saat ini adalah si Google Docs-nya atau Google Dokumen. Gimana? Yang hadir saat ini? Ada tidak nih? Ada ya? Oke, kebetulan nih Mozilla ini lagi nge-lag nih, putar-putar. Oke, jika sudah, coba scrolling ke bawah. Scrolling itu bagaimana? Nah, itu ada garis abu-abu ini, coba ditarik ke bawah sampai muncul Google Form-nya atau Google Formulirnya. Ada? Bisa? Ayo, yang offline, yang sekolah offline boleh nih. Gimana? Nah, buka apa? Yang kita buka itu adalah Google Dokumen. Kalau di punya saya itu adalah bahasa Indonesia. Sudah oke. Nah, jika sudah kita klik, ayo, ini kita belajar ya. Nah, sekarang kalau misalnya seharusnya tidak ada COVID, kita akan belajar itu di lab komputer. Jadi nggak usah pakai internet sendiri, kita belajarnya dari monitor ya. Ini yang kita klik, menggunakan yang namanya dokumen. Ya, semuanya coba diklik ya. Saya belum login, yang lain gimana nih? Ayo, saya mentingin yang online dulu nih. Yang offline kayaknya udah pada bisa semua. Gimana nih? Dari 28 orang yang hadir saat ini, yang angkat tangan, bisa semua tidak nih? Ada titik 3, kita hari ini belajar yang namanya Google Dokumen.
Nah, Google Dokumen itu ada Google Dokumen, ada Google Spreadsheet, ada Google Slide. Udah buka Docs-nya, Se. Nah, sebelum masuk, Google Dokumen ini hampir sama dengan yang namanya Microsoft Word. Google Spreadsheet hampir sama seperti yang namanya adalah Microsoft Excel. Nah, Google Slide ini hampir sama dengan yang namanya PowerPoint. Nah, saya mau bertanya, dari 28 tambah 8 yang di sini ada 36. Sebelumnya ada pernah belajar tidak nih yang namanya Google Dokumen? Gimana? Belum? Udah sering pakai, Sir. Udah sering pakai. Siapa nih yang ngomong nih? Gilbert, Sir. Oke, Gilbert. Gilbert sudah sering pakai ya. Nah, masih Iya, satu Sir. orang yang sudah pernah pakai. Gilbert sering pakai Google Dokumen atau Microsoft Word? Sering pakai Google Dokumen, Spreadsheet, sama Slide, Sir. Oke, nah jadi kalau misalnya Gilbert udah tahu, boleh nanti diikutin aja pelajarannya, bantu temannya bagi yang belum. Oke, nah ini kenapa sih kita belajar yang namanya Google Dokumen? Kenapa bukan Microsoft Word? Ayo, yang bisa kasih alasan, saya catat namanya nih, saya kasih tambah-tambah nilai nih. Kenapa kita pakai Google Dokumen bukan belajar yang namanya Microsoft Word? Ada yang bisa tahu? Ayo. Kenapa kita mempelajarin itu adalah si Google Dokumennya. Padahal kita tahu rata-rata yang terkenal itu adalah Microsoft Word. Mungkin pelajaran Microsoft Word itu dari kelas 4 sampai kelas 6 kurang tepat. Oke, saya terima jawaban satu lagi nih. Gimana? Ada yang tahu nggak? Kita kan tidak ada buku nih. Ada yang bisa tebak? Saya tahu, Kenapa nih, Gilbert? Ayo, coba langsung di-unmute aja, nggak apa-apa ya. Soalnya yang pakai HP bisa pakai Google Docs, Sir. Oke, nah benar ya. Kita sekarang itu lagi yang namanya masa COVID. Oke, masa COVID, jadi tidak semua punya yang namanya laptop atau komputer. Tidak semua punya namanya laptop atau komputer. Tapi di kelas 7, sejamin, saya yakin semuanya punya yang namanya handphone atau smartphone. Itu yang pertama. Yang kedua, punya namanya jaringan internet. Jadi tidak ada alasan jika misalnya yang kita pelajari saat ini tidak bisa diakses. Makanya sebelum kita belajar, bertanya sekali lagi. Ada yang tidak bisa masuk tidak nih? Membuka yang namanya titik 3.9 ini, cari yang namanya Google Formulir dan diklik. Oke, sorry, Google Dokumen, bukan Google Formulir. Ayo, gimana? Dari yang online dulu nih. Yang offline, yang ngajar di sekolah, yang datang, udah bisa semua? Udah bisa diklik ya? Oke, bentar ya. Gimana? Udah ya? Aku nggak tahu, Nah, gimana, Safir? Kenapa nih nggak tahu? Nggak taunya gimana? Pertama kali buka yang namanya www.google.com. Setelah dibuka, ada titik 9. Titik 3 sebanyak 3 kali. 3 kali 3, 9. Kemudian scroll aja ke bawah sampai di namanya itu adalah Google Dokumen. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini adalah tampilan jika menggunakan laptop atau komputer. Jika menggunakan laptop atau komputer. Nah, kita tahu nih, rasa anak kelas 7 semua rata-rata udah pada tahu ya. Jika untuk membuat folder baru, ya udah dimulai aja dari tanda tambah ini untuk membuat folder baru. Nah, boleh diikutin ya. Kita klik menu barunya, kita klik, maka tampilannya hampir sama. Seperti begini, mau itu dari laptop atau komputer. Gimana? Tampilannya sama tidak? Gimana? Oke. Oh iya, saya lupa nih. Google Formulir juga Google Dokumen ada di dalam yang namanya Play Store. Jika misalnya ribet, boleh di-download di Play Store. Saya kalau nggak salah itu
Programnya hanya 25 MB. Nggak bisa apa? Coba nih yang bisa bantu temannya ya. Nah, coba dilihat di Play Store terlebih dahulu. Nah, ini yang sudah bisa masuk. Mirip tidak nih sama seperti yang begini? Ayo. Gimana? Tunggu saya lagi download. Oke. Nah, ini ada beberapa cara supaya masuk ke dalam si Google dokumennya. Ada beberapa cara untuk masuk ke Google dokumennya. Nah, ini handphonenya zaman sekarang itu saya harap semuanya sudah pada canggih. Oke. Jika misalnya ada alasan lagi yang berkata seperti begini. Handphoneku penuh penyimpanannya, tidak bisa mendownload lagi. Nah, itu bukan alasan loh. Kenapa bukan alasan? Karena saya tidak meminta untuk mendownload. Kita boleh login juga langsung dari si Google-nya. Saya udah kasih cara tadi, antara si Google, kita boleh browsing secara online atau menggunakan aplikasi. Oke. Jadi tidak ada alasan jika misalnya aku nggak ngikutin karena handphoneku nggak bisa penyimpanannya penuh. Nah, oke. Nah, jika misalnya lihat nih perbandingan, coba diperhatikan dulu yang share screen, perbandingan antara Microsoft Word dengan yang namanya Google Dokumen. Apa yang membuat perbedaannya? Ada yang tahu tidak nih? Gimana? Ada yang tahu? Perbedaan antara si Google Dokumen dengan yang namanya Microsoft Word. Ya, ini bisa kita lihat nih. Saya nggak nampak kalau misalnya dikecilin, oke. Sebesarin lagi, saya buat pelan-pelan. Perhatikan tampilan depan si Google Dokumen dan perhatikan yang namanya itu adalah Microsoft Word-nya ini. Nah, jika misalnya nih kita lihat apa yang membuat perbandingan antara si Microsoft Word ini dengan si Google Dokumen. Apa yang membandingkannya? Oke, saya tahu perbedaannya. Oke, gimana nih Gilbert? Kayak di Google Docs itu kita buka website, kalau kayak di Microsoft Word itu kita kayak buka app-nya doang. Oke, hampir benar. Yang lain bagaimana? Thank you Gilbert, terima kasih. Google Dokumen lebih simpel dan mudah digunakan. Nah, benar. Jika misalnya kita lihat bagian sininya. Oke, bagian sininya. Di antara bagian ini ya, ada file, edit, dan lain sebagainya. Jika kita bandingin dengan si Microsoft Word yang saya buat, jelas lebih banyak penggunaan yang namanya si Microsoft Word. Benar ya? Lebih banyak tombolnya, lebih banyak button yang bisa kita klik. Nah, jadi si Microsoft Dokumen, jadi si Google Dokumen ini adalah versi Lite-nya. Versi Lite itu bagaimana? Versi yang disederhanakan, oke? Nah, jadi si Google Dokumen ini adalah versi yang disederhanakan. Ini boleh dicatat ya. Nah, contohnya, kita tahu ada aplikasi yang namanya Facebook, benar? Ada namanya aplikasi Facebook. Di Play Store itu juga ada yang namanya aplikasi Facebook Lite. Ada aplikasi YouTube. Ada namanya aplikasi YouTube Lite. Ada apa lagi nih yang pakai Lite? Ada yang pernah pakai tidak nih? Facebook Lite atau YouTube Lite? Yo. Gimana? Coba kuatin lagi gimana? Facebook biasa. Oke. Nah, itu ya. Jadi ada perbedaan antara si Facebook 1 dengan Facebook Lite-nya. Nah, bahkan kata temannya nih, ada juga yang namanya TikTok Lite.
PUBG Lite juga ada. Nah, yang pernah memakai yang namanya Lite itu, kita pasti tahu itu lebih simpel. Lebih simpel, dibuang beberapa tombol-tombol atau kelebihan yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, penyimpanannya. Penyimpanannya itu lebih ringan dibandingkan yang aslinya. Nah, tujuan mengajarin yang namanya Google Dokumen ini karena kita bisa mengaksesnya dari gadget, bisa mengaksesnya dari smartphone. Nah, yang hadir saat ini, saya mau bertanya, ada nggak yang masih belum diberikan orang tuanya handphone atau gadget? Ada? Gimana? Yang di sini, semua udah punya gadget belum? Udah ya? Oke. Nah, jika yang sudah saya tergantung Oke, nah itu ya berarti semua rata-rata di sini sudah punya yang namanya gadget. Nah, kita tahu tadi udah bahas ya, udah bahas dua bagian bagaimana cara untuk membuka si Google Dokumen ini. Yang pertama dari google.com, yang kedua melalui aplikasi. Ada 4 cara bagaimana untuk membuka si Google Dokumen. Ada yang tahu tidak nih bagaimana 2 cara lagi untuk membuka si Google Dokumen ini? Ayo, tadi yang pertama ya, kita buka bareng-bareng melalui google.com. Ya, mulai dari google.com, dari tampilan menunya aplikasi Google, baru Google Dokumen. Ini yang pertama. Yang kedua, download aplikasinya. Yang ketiga, bagaimana? Dengan website Google Classroom. Nah, benar ya. Jika misalnya saya mau kasih di sini trik. Jika contoh kita buka aplikasi Google Drive. Nah, jika kita buka aplikasi Google Drive, tetap aja ada titik 3 di bagian menu ini. Oke, jika contohnya lagi nih, kita buka aplikasi lainnya seperti Gmail, juga tetap ada yang namanya titik 3. Kalau saya kurang. Nah ini ya, tetap ada yang namanya titik 3 di bagian sini. Jadi jika kita membuka si Google ini, apapun yang kita buka Google, pasti ada yang namanya aplikasi Google. Nah jadi yang titik 3 ini saling berhubungan ke semuanya. Oke, saling berhubungan ke semuanya. Nah tadi ada 2 cara ya, saya sudah bilang ya. Melalui dari titik 3, titik 9, kemudian dari download aplikasi. Nah, cara ketiga itu adalah dengan cara menghafal alamat linknya. Alamat linknya itu yang mana? Nah, alamat linknya itu adalah www.docs.google.com. Tinggal ditambahi docs titik google.com di depannya. Oke, ini seperti contoh nih. Copy aja alamat linknya. Copy alamat linknya, pindahin ke bagian sini. Nah, ini setelah enter, maka dia akan langsung lari ke dalam Google Dokumen. Berarti udah 3 cara ya, ada 3 cara ya. Cara ketiga itu adalah melalui langsung ke alamat websitenya. Cara keempatnya itu adalah kita mencari Google Dokumen. Nah, jika misalnya kita tidak tahu alamatnya, ya tinggal dibuka aja Google Docs-nya atau si Google Dokumennya. Nah, seperti begitulah contohnya cara untuk membuka Google Dokumen. Nah, sampai di sini dari keempat cara yang sudah kita bahas. Ada yang mau ditanyain tidak nih? Gimana? Sudah paham ya bagaimana cara membukanya ya? Nah, ini tidak ada di catatan. Saya sudah bilang, tidak ada di catatan, seharusnya dicatat apa yang saya bilang. Mana tahu bakalan keluar di ujian nanti. Oke, bakalan keluar di ujian nanti. Jadi, saya minta keaktifannya semua. Jangan hanya duduk, melihat saja. Nah, kita dari tadi bahas ada beberapa jenis aplikasi atau program dari si Google-nya. Kemudian yang kedua yang kita pelajari adalah Google Dokumen. Bagaimana cara membuka aplikasinya. Oke, berarti untuk kedua itu tidak ada masalah. Nah, yang ketiga tadi yang kita pelajari, perbedaan sekilas antara si Google Dokumen
dengan yang namanya Microsoft Word. Nah, saya udah bilang kalau si Google Dokumen ini adalah versi light dari si Microsoft Word-nya. Nah, di balik saya mau bertanya nih, kita mau berpikir secara pakai logika. Mana yang lebih enak digunakan? Google Dokumen atau yang namanya Google atau Microsoft Word? Jika misalnya kita lihat nih, contoh, mana lebih enak pakai Facebook biasa atau Facebook Live? Atau YouTube biasa atau YouTube Live? Mana yang lebih enak dipakai? Gimana? Yang biasa. Kalau yang offline jawabnya yang biasa. Kalau yang sekarang lagi online nih, lagi sekolah online, gimana jawabannya? YouTube biasa nah. Oke, nah benar ya. Rata-rata pasti jawabannya menggunakan yang biasa. Kenapa? Pasti dalam setiap kelebihan ada kekurangannya. Kenapa diciptakan yang lain? Oke, ini saya matikan lagi ya. Kenapa diciptain yang namanya aplikasi Lite? Karena pasti punya kekurangannya. Nah, ini selanjut ya. Tadi saya bilang, kenapa diciptain namanya Facebook Lite, YouTube Lite itu karena pasti mempunyai yang namanya kekurangan. Kekurangan pertama yang biasa kita rasakan itu adalah contohnya, jika si Facebook biasa, penyimpanannya itu adalah 150 MB. Oke. Nah, sedangkan handphone kita tidak sanggup untuk mendownloadnya, kita mendownload yang namanya Facebook Lite. Saya pernah berkata tidak nih, di dunia ini tidak ada yang sempurna. Benar atau salah? Ayo. Benar. Benar. Itu sebelumnya Benar, saya ada Kak. pernah bilang nggak sebelumnya? Ada nggak bahas tentang itu? Belum ada ya? Nah, di dunia ini tidak ada yang sempurna. Kenapa? Pasti di dalam setiap kesempurnaan pasti ada kekurangan. Saya pernah berkata seperti begitu, ada yang menjawab. Tapi ada yang cuma sempurna secara fisik. Benar, sempurna secara fisik itu mungkin ada. Apalagi di zaman sekarang sudah ada yang namanya klinik kecantikan. Yang mukanya berjerawat bisa langsung hilang dalam beberapa kali treatment. Nah, tapi bukan hanya yang namanya kelebihan atau sempurna secara fisik. Kita manusia memang mempunyai yang namanya fisik, tapi bukan hanya fisik tok. Ada juga yang namanya akal sehat. Nah, bisa aja fisiknya bagus, tapi akalnya atau tingkah lakunya, pikirannya berbeda. Nah, itu yang pertama. Cuman ada lagi murid yang kedua yang menjawab, seada yang sempurna di dunia ini. Dan jawabannya itu di luar jawaban yang saya pernah pikir. Ada yang tahu tidak nih? Yang menjawab itu ada yang sempurna di dunia ini. Ayo, ada yang tahu nggak apa itu yang sempurna di dunia ini menurut temannya yang lain? Gimana? Oke, benar ya. Ada yang menjawab gini. Seada yang sempurna di dunia ini, yaitu Tuhan atau yang Maha Kuasa. Saya sempat shock. Shocknya itu kenapa? Karena menurut saya itu bukanlah sebagai jawaban. Kenapa bukan jawaban? Kita tahu Tuhan itu berada di mana? Di bumi kah atau di luar? Ayo. Jika misalnya kita pikir menggunakan akal sehat kita, di dalam setiap agama manapun nih, gimana? Tuhan itu melihat itu dari luar. Berarti dia melihat dari atas untuk melihat umatnya di bawah. Benar tidak? Benar ya? Jadi yang Maha Kuasa itu bukan berasal dari bumi. Nah, benar ya? Tuhan itu ada di atas, bukan di dalam bumi. Nah, jadi yang Maha Kuasa itu bukan termasuk sempurna di dalam bumi. Nah, tidak ada yang sempurna di bumi ini. Dan di dalam setiap kelebihan, pasti ada yang namanya kekurangan. Kita tahu yang berlebihan itu tidak baik. Coba sebutin sama yang berlebihan itu tidak baik itu ada apa aja? Ya, kita agak melenceng sedikit nih, waktu kita tinggal 5 menit lagi.
Oke, kalau misalnya berlebihan makan, apa yang terjadi? Jika berlebihan makan, perut akan sakit, muntah, benar, mules. Kalau misalnya berlebihan belajar atau berlebihan untuk menghafal, apa jawabannya? Akan bisa stres, pening. Nah, dibagi ada satu hal yang berlebihan itu baik. Oke, menurut ada satu berlebihan itu baik menurut pendapat Ayo, apa itu yang menurut kita yang berlebihan itu baik? Oke, yang pertama ibadah Oke, untuk ibadah coba selain untuk menyangkut soal agama nih. Ayo, yang lain. Kasih sayang yang lain bagaimana nih? Yang berlebihan itu baik. Oke, ini kenapa lari dari topik nih? Baik itu apa? Oke, ayo gimana nih? Nah, rata-rata pasti menjawab ya. Menjawab seperti begini. Yang berlebihan yang baik itu adalah contohnya kita berbuat baik sama orang. Nah, kita berbuat baik sama orang itu bukan kelebihan. Kenapa? Memang berlebih dibuat kita, tapi itu bisa dimanfaatin orang. Karena kalau misalnya kita terlalu berbuat baik sama orang, bakalan dimanfaatin. Benar? Berarti menurut kita berlebihan itu tidak baik. Tapi ada satu hal yang menurut saya itu berlebihan baik. Dan saya yakin semuanya itu setuju di sini. Yaitu punya uang berlebih. Setuju tidak? Gimana? Baik tidak jika misalnya kita punya uang berlebih? Gimana nih? Ayo, masih satu orang nih. Yang lain bagaimana? Baik tidak jika misalnya kita punya uang berlebihan? Oke, Safir bilang nggak baik. Alasannya kenapa tidak baik nih? 50-50 Nah, saya tadi udah bilang nih, dari awal saya udah bilang menurut jika misalnya kita diberikan uang berlebihan, itu baik. Kenapa baik menurut Karena yang pertama, kita bisa mencukupin semuanya. Saya pernah sampai tercengang nih, menurut ada orang itu, dia kaya banget. Tapi jawabannya, dia orang cukup. Cukup itu bagaimana? Cukup punya mobil, cukup punya rumah di mana-mana, cukup punya motor, cukup punya pesawat, dan lain sebagainya. Diawalin dengan cukup. Nah, padahal kita tahu jika misalnya harga mobil itu ratusan juta, cukup punya rumah di mana-mana. Wow, itu ya. Jadi kita balik ke diri kita sendiri bagaimana menyikapinya. Nah, tapi kalau misalnya kita punya banyak uang, itu kan boros. Nah, benar. Itu boros berarti tergantung pada diri kita. Bagaimana menyikapinya. Tapi kalau menurut kalau misalnya saya punya uang berlebih, siapa di sini yang tidak mengenal Indra Kesuma atau Indra Kents? Yang sekarang lagi viral orang kata Medan nih. Yang orang Medan. Ada yang tahu? Tahu, Indra Sir. Kents. Nah, kemarin sempat viral dia yang beli mobil Tesla di jam 3 pagi. Nah, apa kata-katanya yang paling sering dibilang ke orang-orang? Ada yang tahu nggak? Nah, Murah benar. banget, Sir. Nah, benar. Murah banget. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada yang nggak kenal Raffi Ahmad tidak? Semua pasti kenal ya? Kenal, Sir. Atau si Rafathar aja deh, kita bilang Rafathar aja. Siapa yang nggak kenal Rafathar? Anaknya si Raffi Ahmad. Kita tahu bagaimana kehidupannya, bagaimana keuangannya dari orang tuanya. Nah, kita memang sebagai manusia yang masih belum itu sampai ke sana, kita pasti iri. Tapi tergantung ke diri kita sendiri, bagaimana menyikapinya. Ada yang bilang si Rafathar itu adalah sombong, tapi bisa balik ke diri kita sendiri, saya pingin jadi seperti dia. Dengan usaha kita sendiri. Jadi balik ke diri kita sendiri, menurut kita yang berlebihan itu baik itu di bagian mana? Oke. Nah, jadi di sini yang bisa kita petik tadi dari yang pelajaran, di dalam setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Di dalam setiap kelebihannya si Microsoft Word ini, kenapa kita tidak belajar ini terlebih dahulu? Karena bisa menggunakan smartphone. Oke. Nah, sampai di sini. Ada yang mau ditanyain tidak nih? Dari yang sudah kita pelajari.
dari si Google Dokumen ini atau dari setiap kelebihan dan kekurangan? Ada? Nah, kalau tidak ada, kenapa YouTube termasuk Google? Nah, karena itu mungkin bisa saja dibeli oleh pihak Google. Kita tahu nih, Facebook itu adalah punyanya si Mark Zuckerberg. Benar ya? Nah, tetapi WA aja juga bisa dibelinya. Kalau misalnya kita buka WA, ada tulisan di bawahnya made by Facebook. Nah, jadi itu urusan mereka. Kenapa bisa si YouTube itu punya si Google-nya. Oke, sudah lewat 1 menit. Kita tutup sampai di sini. Kalau misalnya yang punya komputer di rumah untuk pembelajaran TIK menggunakan komputer aja ya. Untuk pembelajarannya supaya bisa sambil praktik. Kita tutup sampai di sini. Kita jumpa di minggu depan. Bye-bye.